sampai malam rapat oleh bapak-bapaknya atau ibu-ibunya. Harus Pak, harus biar bapak ibu yang di rumah juga memahami gitu. Ibunya nggak ada yang ngikutin. Iya betul. Jadi nanti kita ada ruang untuk kita saling berbagi pengalaman dalam pelayanan kita, suka dan duka kita. Setelah itu nanti kita makan siang bersama. Lalu nanti akan dipandu oleh Ibu Lisa, kita akan bergembira di dalam games kebersamaan kita. Begitu, dan selanjutnya ada acara-acara selanjutnya nanti kita akan sampaikan di kemudian. Baik, kita undang semua bangkit berdiri supaya ramai. Bangkit berdiri. Ya udah duduk aja Pung. Pung, duduk aja Pung, atau pakai kursi Pung? Dilarang ngeluh Pak, dilarang ngeluh. Iya. Bagian dari penderitaan jadi keluarga majelis. Iya. Oke. Mau nyanyi lagu apa ini? Ya, Sudah ada Pak. Iya. Kecerek. Pak, tutup botol. Ada. Kenapa? Itu dia. Oh ya. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita awali kegiatan kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Puji syukur dan terima kasih ya Bapak atas waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami dari pelayan-pelayan gerejamu, dari majelis jemaat dan juga calon penatua bersama dengan keluarga kami ya Bapak. Pada saat ini kami akan mengadakan acara kebersamaan sebagai wujud kami adalah satu bagian dari satu keluarga. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kami, biarlah kami boleh selalu bersuka cita dalam kami melaksanakan kegiatan ini. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami di sini. Kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka di tengah-tengah segala aktivitas tugas-tugas mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan juga setiap dosa dan salah kami. Layakkanlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terjadilah kehendak-Mu dalam diri kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sendiri nggak kenal bagaimana Bu Tiana itu senang selfie ternyata. Ya, kita ini selalu bertemu loh. Enggak, kita ini selalu bertemu loh. Pagi setiap rapat dan sebagainya selalu bertemu. Tetapi yang bagaimana Pak Tony itu seperti apa, Bu Santi seperti apa, itu benar-benar waktunya lewat saja begitu. Nah, saatnya sekarang mungkin kita saling ngulik-ngulik nih, Pak Tony, ngulik-ngulik nih teman-teman yang lain, ya kan? Oke, tapi sebelum kita masuk di sharing-sharing kita menenangkan hati, kita mendengarkan satu bagian daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Lukas. Oh iya, bertemu dalam kasihnya. Berdiri lagi lu mah. Oh salah. Sekarang kalau di gereja boleh marah, di sini boleh marah. Latihan hari ini, latihan hari ini nggak boleh marah. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan Pak Putu. Tema kita adalah dukungan keluarga dalam pelayanan seorang penatua. Masih ingat waktu pasangan saudara diminta untuk menjadi bakal calon penatua, itu kan diminta juga dukungan keluarga ya. Apakah istri, suami, yang masih bujangan minta dukungan siapa? Tetangga. Orang tua ya. Iya. Iya. Jadi memang perlu dukungan keluarga. Mengapa? Mengapa perlu dukungan keluarga? Karena memang pola hidup kita akan berubah. Ketika kita jadi penatua, pola hidup kita berubah. Apakah pola hidup mingguan, bahkan pola hidup harian. Mengapa? Karena yang pertama, waktu berangkat ke gereja dan pulang dari gereja belum tentu harus bersamaan. Ya kan? Penatua kan sudah sepakat ya setengah 8, setengah jam.
setengah jam sebelum kebaktian, paling telat 20 menit. Iya, walaupun beberapa masih ada yang suka telat. Siapa Pak? Iya, ada yang suka. Ya, saya juga. Iya. Jadi pasti berubah tuh ya. Di satu sisi penatuannya harus komitmen, tapi di sisi lain keluarga belum beres nih. Jadi gimana nih? Ya, ada yang bilang ya udah kami berangkat duluan. Ya akhirnya begitu. Pulang juga begitu. Ya, penatuannya masih harus menghitung persembahan, ya. Cuma kadang-kadang menghitung persembahan ada tanda petik rasa mengeluh sedikit. Kok banyak sih? Tuhan kasih banyak mengeluh ya. Karena keluarga nunggu ternyata. Bukan banyak Pak, selisih nyarinya bingung. Ada lagi yang selisih. Ya, jadi mohon keluarga bisa mendukung, mengingatkan pasangannya. Pak, Bu, apa, Mama, Beb, atau apa ya? Bebek. Ya, Bebek itu sudah harus tiba loh di gereja setengah jam sebelumnya. Oh ya. Jadi tolong diingatkan anggota keluarganya yang penatua supaya jangan sampai terlambat. Jarang gitu. Ya. Lalu yang berubah berikutnya, acara kebersamaan keluarga inti dan keluarga besar berkurang. Keluarga inti itu ya ayah, ibu ya. Ya. Jadi berkurang gitu ya, harus bagaimana nih ya, pandai-pandai nah itu. Iya. Siasati. Mengorbankan. Ya, kebersamaannya jadi kurang nih ya. Kayak hari ini katanya ada yang mestinya Bonatawon ya hari ini. Waduh, keluarga Tampu Bolon ya. Setengah-setengah, nanti izin setengah hari. Oh gitu. Ya, Satu-satu. begitulah cara menghitungnya ya. Dapat. Jadi ya memang begitu. Kebersamaannya Harus pintar ya, akan berkurang ya. Betul. Lalu duduk bersama dalam ibadah jadi sulit dan jarang. Ya. Ya. Dari awal nggak pernah. Dari awal. Dua periode duduk lagi jadi aneh. Iya. Mau duduk sama pasangan, rekan penatua di depan ngeliatin terus. Waduh, jadi nggak enak nih. Padahal saya nggak bertugas gitu ya. Tapi ya dilihat teman-teman ya. Jadi maklum saja kalau jadi sangat sulit atau jarang. Lalu sebagai keluarga ya berusaha tidak mengetahui rahasia jabatan. Pak, tadi ngomongnya apa sih di PNJ? Itu keputusannya gimana tuh si Anu? Iya. Yang itu komisi dewasa. Rasa ingin tahu memang besar ya. Korban kami digital. Iya, rasa ingin tahunya besar. Malah kepo ya, bahasa Cisaat. Selamat itu. Oh itu selamat. Oh iya. Iya, manusiawi sih. Bahkan kadang-kadang pasangan penatua ini bilang, kok jemaat lebih tahu daripada saya ya? Padahal kan saya istri atau suami penatua. Iya. Ya begitulah memang sebagai penatua, pendeta harus bisa menjaga rahasia, dan sebagai pasangan ya menahan dirilah untuk tidak mengorek-ngoreknya. Nanti kalau kamu nggak ngasih tahu, saya nggak masakin loh. Tidur di luar loh. Waduh. Tidur di luar ya. Iya. Saya selalu diusir, Bu. Ya, terkadang harus menggantikan peran. Ya, harus menggantikan peran rekan ini ya. Double job kadang harus begitu. Itu Pak Pur biasa. Ya. Suka ganti Iya. teman. Hebat berarti. Sampai pagi sore kadang ada yang begitu ya.
Kadang nanya ada ibadah malam. Jadi mohon keluarga maklum, kenapa sih kamu tugas pagi sore rajin banget sih? Nih bawa bantal sekalian. Bawa bantal sekalian. Halo. Bantalnya Pak Selamat ya. Tetangga itu Bu. Kalian gak usah pulang ya. Parkir mobil di sana sekalian ya. Nah itulah mengapa harus mendapat dukungan dari keluarga. Ya nanti bisa ditambahkan apalagi. Nah lalu bagaimana cara mendukungnya? Ya mari kita lihat di dalam Alkitab ya. Yang pertama, cara mendukungnya, mari kita mendukung anggota keluarga kita yang penatua seperti keluarga Nuh, ya, mendukung Bapak Nuh. Ketika Bapak Nuh ini mendapatkan perintah ya dari Tuhan untuk membuat apa? GKI General Success. Oh salah ya? Buat apa ya? Buat pohon Natal. Oh iya. Buat keselamatan. Selamat. Selamat tuh. Ya. Membuat bahtera ya. Lalu perintah Tuhan ini kan agak aneh kan? Disuruh buat bahteranya di mana? Di gunung. Wah itu pasti keluarga kan heran ya. Itu perintah Tuhan atau hantu? Wah, ini Beda-beda tipis Bu. iya. Iya. Kadang-kadang orang pakai kancing baju lagi Tuhan, hantu, Tuhan. Iya. Tetapi kalau kita baca di Alkitab kita di kitab Kejadian itu ya, mengenai anggota keluarga Nuh itu tidak ada sedikit pun protes dari istrinya, dari anak-anaknya, ya bahkan mendukung tuh. Ketika Bapak Nuh mengatakan perintah Tuhan membangun bahtera panjangnya sekian, ada yang masih ingat panjangnya berapa? Lupa saya juga. Memang nggak perlu dihafal sih ya. 90 lah ya, sekitar gitu. Versi baru. Hasta. Meter bukan. Dulu belum ada meteran, Pak. Iya. Belum ya. Meteran listrik. Jengkal, Pak, yang ada. Panjang kali lebar kali tinggi tuh. Jadi mereka semua mendukung dan berhasil akhirnya ya. Jadi kalau tanpa dukungan keluarga Bapak Nuh nggak akan atau sulit terjadi seperti itu. Ya, lalu bagaimana kita mendukung yang berikutnya? Mari kita belajar dari keluarga Musa. Apa yang istimewa dari Musa? Kalau kita baca di Keluaran 18 ayat 2. Keluaran 18 ayat 2. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ya, Zipora, istri Musa adalah seorang yang memiliki kepribadian yang baik, sehingga mendukung kesuksesan pelayanan suaminya Musa. Jadi pada waktu pergi ke Mesir untuk menghadap Raja Fir'aun,
Musa membawa istrinya serta anaknya. Namun kemudian Musa menyuruh Zipora untuk pulang kembali ke Midian, ke rumah orang tuanya. Ya, tapi bukan itu lagunya. Ya, salah. Tidak jelas apa alasan Musa dengan tindakannya itu. Tetapi dalam kisah itu kita tidak melihat adanya keluhan dari mulut Zipora. Ia langsung pulang ke kampung, ke rumah orang tuanya. Ia tidak berkata, saya nggak mau pulang, saya ingin tetap ada di sampingmu. Tidak, Zipora tidak mengatakan begitu. Ya, istri manakah yang ingin berpisah dengan suaminya untuk jangka waktu yang panjang? Pastilah berat hati Zipora berpisah dengan sang suami. Namun ia bisa mengerti akan tugas berat suaminya yang tidak memungkinkannya untuk bisa tinggal bersamanya. Kalau ia tetap tinggal bersama dengan anak dan suaminya, pastilah akan cukup merepotkan. Jadi lebih baik jika ia pulang saja bersama anaknya. Zipora tidak curiga terhadap suaminya. Ia tidak pernah berpikir bahwa suaminya akan selingkuh. Banyak ibu-ibu yang khawatir jika ditinggal lama oleh suaminya karena pekerjaan, suaminya akan selingkuh. Memang ada suami-suami yang memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk menyeleweng. Tetapi Zipora percaya betul akan kesetiaan Musa. Ia yakin bahwa perpisahan sementara ini adalah demi keberhasilan tugas suaminya. Jadi kita lihat di sini dalam hal keluarga Musa mendukung, sang istri Zipora punya peranan yang sangat besar, ya, dalam menunjang kesuksesan Musa. Dia tahu betul bahwa sebagai istri dia harus mendukung pelayanan suaminya. Istri harus bisa menyesuaikan diri dengan kedudukan suaminya. Begitu juga kalau di luar sebenarnya ya. Jika seorang suami menjabat sebagai pimpinan perusahaan, maka penampilan sang istri juga harus menunjukkan kedudukan suaminya. Jika suami hanya karyawan biasa, maka penampilan sang istri juga harus sesuai dengan penghasilan sang suami. Nah, itu dukungan dari keluarga Musa. Berikutnya, kita belajar dari dukungan anak Hakim Yefta. Nah, ini menarik ini jarang sekali nih. Jarang sekali kita baca atau diberitakan. Di Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal 11. Jarang kan dibaca ya. Hakim-Hakim pasal 11. Hakim-Hakim pasal 11. Panjang sih ceritanya dari ayat 29 sampai 40. Itu judulnya Nazar Yefta. Jadi gini ceritanya. Anak perempuan tunggal Yefta adalah anak yang taat kepada Tuhan. Sungguh berbahagia Bapak Yefta dan istrinya memiliki anak seperti itu. Memang sangat berat bagi anak perempuannya itu untuk membayar nazar ayahandanya. Nazar Hakim Yefta adalah siapapun yang pertama kali keluar dari rumahnya untuk menyambutnya pulang, dialah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Yefta bernazar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberi saya kemenangan, apabila nanti saya pulang, siapapun yang pertama kali keluar dari rumah, itulah yang kupersembahkan kepada Tuhan. Ya, Yefta tidak berpikir anaknya ya, karena ini kan anak satu-satunya. Wah, paling orang lain lah, mungkin asisten rumah tangga atau teman istrinya yang sedang ngobrol gitu ya. Tapi begitu dia pulang kaget betul. Aduh, anakku satu-satunya yang menyambut aku, gimana ini? Aku udah janji sama Tuhan, gimana saya cerita kepada anakku bahwa
anakku engkau kupersembahkan kepada Tuhan, ya, dan seterusnya. Bingung dia. Tetapi dalam cerita itu anak Bapak Yefta ini ketika mendengar nazar ayahnya, dia bilang, ya, saya mendukung nazar papa, ya, saya menerima nazar itu sekalipun berat. Nah, di sini kita belajar bahwa sang anak nih, sang putri berkata ya ketika ayahnya meminta. Nah, ingat waktu kita diteguhkan jadi penatua dan teman-teman yang akan diteguhkan jadi penatua, apabila ditanya nanti jawabannya, masih ada yang ingat jawabannya apa? Rekan-rekan, saya percaya dan berjanji. Iya, ya, saya percaya dan berjanji. Nah, ini konsekuensinya berat loh. Jawaban ini, ya, ini harus dibuktikan selama 3 tahun. Benarkah kita mau sungguh-sungguh? Putrinya Yefta mengajari kita bahwa apa yang kita katakan itu yang harus kita lakukan. Jadi ketika ayahnya bernazar, anaknya lakukan. Begitu juga dengan kita, ya, sebagai anggota keluarga, dukunglah anggota keluarga kita yang jadi penatua, karena jawabannya ya, saya percaya dan berjanji. Jadi jangan sampai kita ngomong, kan kamu yang ngomong, bukan saya. Ya tidak, sebagai anggota keluarga mendukung, ya, seperti anak Yefta, dia mendukung. Lalu bagaimana bentuk dukungan kita? Kita belajar dari istri Nabal, namanya Abigail. Dia itu menutupi kekurangan suami. Itu ada di kitab 1 Samuel. Ada yang tahu bagaimana parasnya Abigail? Cuantik, ya. Saking cantiknya cuantik, ya, betul. Alkitab yang ngomong. Iya. Iya, betul. Di handphone baru dia tuh. Ada ditulis di Alkitab. Di Alkitab kita, di handphone ada, ya. Cantik dia. Iya. Cantiknya orang Israel memang beda, ya. Iya. Nah, apa yang menarik dari cerita ini di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 19, yaitu suaminya Abigail kan namanya Pak Nabal nih. Suatu hari Daud mendatangi Nabal yang kaya raya. Lalu Daud serta anak buahnya bilang, kami kan selama ini menjaga kawanan ternakmu, hartamu, dari perampok, dari siapa saja yang mau mencuri. Ya, kami menjaganya dengan baik sehingga usahamu maju. Nah, sekarang anak buah saya ini kelaparan, bagilah kami makanan. Ya, bagilah kami makanan. Tapi Pak Nabal bilang, enggak bisa. Wah, ditolak mentah-mentah seperti itu, ya tentu saja timbul juga rasa jengkel dalam diri Daud. Daud pulang bersama pasukannya, tetapi Ibu Abigail tahu, wah, ini sikap suaminya nggak pantas ini, ya. Maka diam-diam Ibu Abigail membawa beberapa makanan kepada Daud untuk meredakan amarah Daud. Jadi dalam hal ini sang istri menutupi kekurangan suaminya. Nah, jadi kita sebagai keluarga, kalau kita tahu pasangan kita yang penatua ada kekurangan,
cobalah ditutupi. Misalkan pasangan kita sebagai penatua sakit nih, padahal mestinya hadir di kebaktian rumah tangga. Ya kitalah yang datang, ya, yang sehat. Jadi jangan juga ikut gak datang. Kecuali memang pasangan kita sakitnya berat nih. Kalau cuma batuk flu, ya bisalah ditinggal. Kita sebagai pasangan datang ke KRT, ke PA gitu ya. Kita menutupi kekurangan. Itu contoh kecil. Dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi usahakan kita menjadi keluarga yang saling mendukung. Dan bagian akhir, jangan kita seperti keluarga. Kalau tadi kan keluarga yang mendukung ya. Nah, kita jangan seperti keluarga istri Ayub nih, merongrong, bukan penolong. Ada yang tahu ceritanya? Ayub kena penyakit. Iya. Kutuki saja Tuhanmu, ya. Iya. Percuma kamu kita jadi orang saleh. Kamu orang saleh, percuma begini nasib kita. Udah kutuki saja Tuhanmu. Nah, jangan sampai kita sebagai pasangan percuma kamu melayani. Lihat, rezeki kita seret melulu. Ya, sakit-sakitan keluarga kita. Percuma melayani. Udah, tinggalkan pelayanan. Kita tetap setia, tapi Tuhan tidak menyatakan berkat. Ya, jangan jadi perongrong, tapi tetaplah jadi penolong. Ya, walaupun keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Lalu jangan seperti istri Abraham, kurang sabar menantikan janji Tuhan. Dalam hal apa? Sarah bilang, udah tuh ambil tuh si siapa? Hagar, ya. Bagus ya. Pada zaman itu bagus ya. 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 Hagar, bukan Hagar. Iya. Harus rame ya. Iya, gara-gara Hagar nih. Makanya kan gara-gara Hagar perang sampai hari ini kan. Israel sama Palestina sampai hari ini perang. Sampai hari ini. Udah Hajar tidak. Saya kok kerang. Aduh, kerang. Ya, jadi Sarah nggak sabar. Padahal kan Tuhan sudah berjanji, kan pasti Tuhan genapi. Tapi itulah ya, manusia tidak bisa melihat jangka panjang. Ya, begitu juga kita dalam pelayanan ya. Sabarlah menantikan janji Tuhan. Tuhan pasti menolong. Dan yang terakhir, jangan seperti isi Samson. Ingin tahu rahasianya ya? Delila kan ya? Delila kira-kira panggil Samson, panggilannya apa? Babe? Son? Sam? Ya? Babe? Apa sih rahasiamu? Jika kok kamu kuat sekali, kamu mau tahu aja. Besok nanya lagi, apa sih rahasianya? Itu terus ya, ingin tahu. Ya, akhirnya ya Samson jatuh juga. Jadi tadi ya, jadi kita sebagai pasangan penatua, kan tadi ada rahasia jabatan. Nah, jangan dikorek terus tuh. Akhirnya ketahuan deh, terbuka deh. Jadi ya kalau pasangan kita yang penatua merahasiakan, ya sudahlah, cukup. Ya, kalaupun kita dengar dari orang lain, ya itu dari orang lain ya. Ya, itulah saudara-saudara
sharing sekaligus dasar firman Tuhan untuk kita baik sebagai penatua, calon penatua dan anggota keluarga khususnya kita mendukung pelayanan pasangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, karena kami terakhir melakukannya tahun 2017. Bapa, kami menyadari dukungan keluarga sangat penting agar panggilan pelayanan kami dapat terwujud. Kami tidak bisa melayani sendiri tanpa dukungan istri, suami, anak, bahkan tunangan kami butuh dukungan mereka. Dan terutama tentu topangan dari Tuhan untuk kami dapat setia melayani Tuhan. Bersama-sama dengan rekan-rekan penatua lainnya, kami yakin jika kami sehati, sepikir, sepakat, bersama-sama setia melayani, maka pelayanan kami berharga di mata Tuhan. Apabila masih ada rekan kami dalam perjalanan tibakan tempat ini dengan selamat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di highlight itu adalah tentang dukungan kita, dukungan keluarga kepada suami atau istri kita yang menjabat sebagai penatua, ataupun kita sebagai sesama rekan saling memberikan dukungan kepada rekan-rekan kita semuanya. Baik, karena kita semuanya ini tidak terlepas dari keterbatasan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tentunya di dalam pelayanan kita juga dituntut atau dimohon dukungannya untuk saling memberikan dukungan kepada teman-teman kita, saling memberikan masukan, saling menegur untuk sebuah pelayanan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sekarang tentunya banyak sekali yang ingin kita dengar dari rekan-rekan sekalian, dari keluarga, tentang pelayanan secara realitanya di lapangan seperti apa. Ya, tentunya kita minta dukungan dari harapan keluarga. Ya, harapan keluarga, harapan saya sebagai penatua dengan teman-teman saya, maupun harapan dari calon-calon penatua. Apa ya yang harus kita lakukan? Saya hari ini sudah membiasakan manggil Pak Frans, Pak Frans gitu. Ya, sudah mulai membiasakan gitu rekan saya. Belum lagi Chris, belum. Siapa lagi? Dede, belum. Ntar, nyinyirnya keluar. Pak ini, Pak Pul ini musuh bebuyutan. Celaka saya. Iya, dia sudah. Oh iya ya, ganjen ya. Oma-omanya yang ganjen. Itu ungkapan hati tuh. Ntar bilang tuh. Ya, kami undang Pak Hans untuk membantu untuk menanya-nanyakan, ngorek-ngorek. Jangan realisa ya. Gimana Bu Lisa? Mau enakan kayaknya di sana ya? Nggak muat. Kita moving ke sana. Moving. Nggak muat. Moving. Yang itu Ke seberang. Yang terbuka ya. Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Di luar. Biasa di luar. Nggak biasa ya, baru ini ya di luar ya. Kita akan sharing ya tentang suka duka pelayanan, kemudian juga di tengah-tengah keluarga yang anggota keluarganya menjadi seorang penatua gitu ya, melakukan pelayanan yang tentu mungkin bisa dikatakan harus lebih, ada yang lebih lah dari pelayanan-pelayanan selain penatua, walaupun semua pelayanan nggak mesti jadi penatua ya. Bahkan saya lihat nih di antara kita anggota keluarganya yang bukan, iya ada juga yang
suaminya penatua, istrinya pengurus, istrinya penatua, suaminya pengurus di komisi, anak-anaknya pelayanan dan lain-lain. Nah, tapi kita mau mainnya sambil kita mau diskusinya, sharingnya sambil main game, ya. Nah, kalau gitu karena butuh tempat yang luas, sepertinya kita akan pindah ke gereja. Pindah ke gereja. Pindah ke yang sebelah sana, yuk. Pindah tempat.